Berlatar di negaranya Shahrukh Khan, yaitu India, kisah diawali pada suatu malam. Kita diperkenalkan dengan seorang pria tua yang sedang tertidur, namun tidurnya terganggu karena ia mengalami sebuah mimpi yang buruk. Pria ini bernama Satya. Ya, Satya adalah seorang Perdana Menteri India yang sedang menjabat. Ia pun tak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi saat ia hampir meninggal, kedua anaknya justru senang karena mereka sangat menginginkan jabatan ayahnya itu untuk menjadi Perdana Menteri menggantikan ayahnya itu. Sebenarnya kejadian itu mengingatkan Satya akan karma atas dirinya atas kejahatan yang berbuat selama ini, dan dia pun bertobat dan akan merubah kembali sistem yang salah di sisa jabatannya yang sekarang ini. Lalu scene berpindah pada suatu tempat memperlihatkan seorang pria yang sangat tampan, berkumis tipis, memiliki bulu mata yang lentik yang indah menawan, dan hanya dengan bermodalkan kain sarung saja. Dan ternyata pria ini bernama Nadam. Ia tiba-tiba dicegat oleh sekawanan preman saat perjalanan pulang, dan inilah yang terjadi. Dan karena dia adalah role jungler yang sudah level max, dia pun berhasil mengajar seluruh preman itu seorang diri. Dan ternyata Nadam adalah seorang mantan perwira polisi yang diangkat sebagai kepala daerah. Namun statusnya saat ini sangat memprihatinkan karena Nadam adalah seorang jomblo. Di sisi lain, dalam sebuah rapat paripurna, ternyata Satya bertekad untuk tobat dan berbuat baik di sisa masa jabatannya, dan itu dia sampaikan pada saat rapat. Ternyata ia menginginkan sebuah pemerintahan yang bersih di sisa jabatannya itu. Namun hal itu tentu saja ditentang oleh kedua putranya yang merupakan penjahat anggaran negara. Lalu dengan tegas Satya mengatakan serta mengancam kalau terjadi penyelewengan di pemerintahnya itu, maka ia tidak segan-segan akan menghabisi orang itu, dan sontak membuat sidang rapat pun terlihat mencekam. Sementara itu, Nadam yang sudah mulai bertugas mengumpulkan seluruh kepala dinas dan pengusaha untuk melakukan sebuah sidak ke lapangan, karena selama ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul di kota itu. Yang jelas masalah itu sangat membuat masyarakat tidak nyaman. Namun hal itu tentu saja ditentang oleh orang-orang itu. Akan tetapi dengan sangat percaya diri, Nadam mengatakan kalau orang-orang itu tidak menerima, maka mereka akan dipecat dan dipenjarakan. Singkat cerita, Nadam pun melakukan studi tur ke perusahaan-perusahaan yang nakal, yang mana perusahaan yang pertama yang mereka kunjungi adalah perusahaan beras Bulog, karena ia mendapat laporan terkait perilaku yang buruk dari perusahaan itu. Dan benar saja, ternyata Nadam menemukan suatu bukti bahwa banyak sekali beras yang ditemukan yang tidak layak makan beredar, dan dengan gagah berani Nadam pun memberikan sanksi kepadanya. Kemudian tempat kedua yang mereka kunjungi adalah kawasan pertokoan yang mereka sebut Indomaret. Dikarenakan pembangunan dari Indomaret yang tidak sesuai dengan standar dan sangat membahayakan orang banyak, dia pun segera menghancurkan bangunan itu seketika. Sontak membuat orang-orang di sana menjadi ketar-ketir ketakutan atas ulah Nadam tersebut. Namun, ketika hendak melanjutkan sidak pada lokasi lain, semua orang pengusaha yang ikut dalam studi itu terlihat ketakutan, dan mereka berjanji akan memperbaiki semuanya karena aksi mereka tidak ingin diketahui oleh Nadam, dan mereka pun tergopoh-gopoh meminta ampun kepada Nadam. Malam pun tiba. Terlihat Nadam beserta kawan-kawan semasa kuliahnya menghadiri sebuah resepsi pernikahan kawannya itu. Namun, ia cukup tegar karena mendapat cemoohan dari kawan-kawannya, dan mereka pun menanyakan tentang sosok wanita yang menjadi pujaan hati Nadam, dan tak ingin terus dicemooh oleh kawan-kawannya terkait kejombloannya yang sudah stadium 4. Akhirnya Nadam menceritakan bahwa ia pernah jatuh cinta pada seorang gadis. Inilah kisah pada masa itu. Ya, sebenarnya Nadam adalah sosok yang sangat pemarah.
Akan tetapi demi kebaikan, ia dengan sangat berani dan tanpa takut sedikit pun akan menghajar orang-orang yang jahat itu. Lalu suatu saat ia bertemu dengan Sepia. Karena emosi dan terlalu cepat mengambil keputusan, ia pun menghajar ayahnya Sepia. Karena ia menuduh ayahnya Sepia adalah orang yang mesum yang suka melecehkan mahasiswa di sana, tuduh sebagai seorang dosen yang cabul. Namun ternyata Nadam salah orang, karena yang orang yang dimaksud bukanlah ayahnya Sepia. Karena tindakannya itu, ia pernah dipenjara dan akhirnya Sepia memaafkannya, dan inilah awal mula Nadam suka padanya. Akan tetapi, ternyata cinta bertepuk sebelah tangan. Ternyata Sepia menolak karena Nadam sangat arogansi dan sulit mengendalikan amarahnya. Lalu Sepia berkata kalau ia tidak akan menemuinya lagi sebelum Nadam bisa mengendalikan amarahnya itu. Namun selang beberapa waktu, Nadam tidak mendapat lagi kabar dari Sepia. Namun demi sebuah keinginan dan cinta yang kuat terhadap Sepia, ia pun berhasil mengubah sikap arogansinya itu. కోపాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేయకూడదు. పెద్ద పెద్ద తప్పుల్ని కూడా సరి చేసే అంటే తప్పు చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని ఎన్కౌంటర్ చేసుకో. IAS కి ప్రిపేర్ అయ్యాను. Singkat cerita, terlepas dari kisah cintanya Nadam, pada suatu malam, Nadam melakukan penggerebekan di lokasi tambang pasir milik Mofi yang merupakan anak dari Perdana Menteri. Hal itu ia lakukan karena telah melanggar dengan melakukan penambangan pasir ilegal dan tak ingin usahanya digerebek. Mofi pun terlihat sangat marah dan ngamuk-ngamuk, dan ia terkejut kalau ternyata ada orang berani macam-macam terhadapnya. Di మనిషికి 10 లక్షలు పని మొదలుపెట్టు. Kemudian scene beralih pada suatu tempat di mana Nadam akhirnya sudah mengetahui alamat tempat tinggal Sepia kekasihnya tersebut, dan akhirnya Nadam pun ke sana untuk menemuinya, dan akhirnya mereka bertemu. Dan tak lupa pertemuan itu diikuti oleh sebuah aksi tarian dan nyanyian pemecah keperawanan. Sementara itu, Mofi yang mendapat kabar dari anak buahnya tentang sepak terjang Nadam yang sudah menghancurkan bisnisnya, dan Mofi pun datang ke kantor Nadam dengan rombongannya, niat mau memarahi Nadam. Malah Mofi dipermalukan di depan umum dan membuat Mofi geram, sehingga perdebatan urat leher pun tak dapat dihindari. కమిటీ వేసి ఈ రోజులో మీరు మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు. కానీ మినిస్టర్ గా దాన్ని రివోక్. Lalu, kisah pun berlanjut pada kisah cinta Nadam bersama Sepia. Mereka pun kembali apel untuk melepas kerinduan. Namun karena mereka beda negara, Nadam harus membuat sebuah surat resmi agar dapat bertemu dengan Sepia kekasihnya tersebut. Kemudian Sepia lalu mengajak Nadam untuk keliling-keliling kantornya, dan Nadam pun bertemu dengan seorang wanita parubaya yang terlihat kurang waras. Namun ketika Nadam melihat wanita itu, Nadam merasa sangat begitu dekat dengannya. Kemudian karena ada suatu acara pelantikan menteri, mereka pun pergi ke sana, dan karena merasa tak terima dengan perlakuan pemerintah saat ini, ibu yang terlihat kurang waras ini akhirnya membuka suara dan sedikit protes. Namun tindakan ibu ini tentu saja membuat semua orang melongo, dan juga membuat sang Perdana Menteri Satya terlihat gemetaran melihat. Lalu karena keributan tak dapat terelak lagi, hal ini membuat Satya kembali tak sadarkan diri dan akhirnya jatuh koma. Dan saat di rumah sakit, karena adanya desakan dari anaknya, akhirnya Nadam mendapatkan hukuman skors dari jabatannya, dan anaknya itu yaitu Mofi juga dipecat dari partainya. Hal ini membuat Mofi sangat marah. Namun entah apa yang direncanakan oleh Satya, tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Di sisi lain, mengetahui dirinya diskors, Nadam sangat geram. Namun hal itu justru membuat Sepia semakin jatuh cinta kepada Nadam atas keberanian dan ketampanannya melindungi dia dan ibunya pada saat itu. Namun lain halnya dengan Mofi, selain dipecat dari kursi menteri, ternyata dia juga dipecat dari ketua partai, dan hal ini membuat Mofi murka dan nekat membunuh ayahnya. Setelah kematian ayahnya, akhirnya mereka pun berebut kekuasaan dengan adiknya yang juga menginginkan jabatan dari ayahnya tersebut.
వచ్చేటప్పుడు సీఎం సీట్ తీసుకెళ్ళావంటే పోయారా అయ్యో ఎన్నాళ్ళైనా సరే అందాకి బాడీని Lalu di tempat lain, akibat kekosongan kekuasaan, kekacauan terjadi di mana-mana. Hal itu bertepatan dengan hari pertunangan Nadam dengan Sepia karena sesuatu hal yang tidak diketahui oleh Nadam. Nadam akhirnya ditangkap atas tuduhan kepadanya, yaitu telah melakukan penyerangan kepada Perdana Menteri saat itu. Ternyata kita dikejutkan oleh taktik licik Mofi. Sebenarnya penangkapan Nadam adalah akal-akalan Mofi saja agar dapat membunuh Nadam saat ini. Akan tetapi hal yang tak mudah untuk membunuh Nadam karena basicnya adalah seorang militer, butuh perjuangan untuk mengajarnya dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Akan tetapi, singkat cerita, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Dan nomor 5 bikin geleng-geleng, ya ternyata sebelum meninggal, Satya meninggalkan sebuah wasiat melalui channel YouTube-nya saat dia mengatakan kalau selama ini, setahun ini di pemerintahnya ini, dia ingin membuat sebuah perubahan kepada negaranya tersebut menjadi negara yang lebih baik lagi. Namun hal itu tidak terwujud karena ia keburu koid. Dan untuk mewujudkan itu, Satya akhirnya menunjuk Nadam sebagai penggantinya. Mendengar hal itu membuat semua orang jadi melongo, termasuk anaknya sendiri yaitu Mofi. Dan polisi yang menangkap Nadam pun akhirnya hormat dan membebaskannya, membuat semua orang tunduk kepadanya dan layaknya seorang raja. Dan hanya dengan bermodalkan kain sarung saja, Nadam pun berangkat ke tempat pemakaman Satya. Dan cerita pun kembali pada puluhan tahun silam, dan inilah kisah tragis sebenarnya di balik kisah film yang belum terungkap. అన్నిటికీ కొండ పుట్టినళ్ళు ఇప్పుడు పోతే తర్వాత కొండవారి Ya, diceritakan seorang pria bernama Apan. Dia adalah seorang aktivis dari sebuah pendemo penegak kebenaran dan keadilan. Apan ternyata adalah ayah kandung dari Nadam yang saat itu masih kecil seumuran jagung manis Thailand. చెప్పండమ్మా ఏం కావాలి ఏ సమస్య మీద పోరాడాలి పోరాట Suatu ketika karena keberaniannya, dia diminta oleh para simpatisannya untuk membuat sebuah partai politik dan Apan ditunjuk sebagai ketuanya. Namun awalnya Apan menolak. Dia mengatakan kalau berpolitik itu sangat kejam. Politik tanpa uang adalah hal yang mustahil dan politik dapat mengubah seseorang. Namun karena desakan dan ketulusan simpatisan dan dukungan keluarganya, akhirnya Apan pun setuju dan mereka pun sepakat membuat sebuah partai yang bernama Partai PDI Perjuangan atau Partai Demokrasi India Perjuangan, namun tidak berlogokan banteng. Akan tetapi setelah melalui beberapa hal, baru diketahui ternyata Apan memiliki sebuah kekurangan, yaitu dia gagap dalam berbicara dan membuat publik menjadi sedikit geregetan. Dan dengan didampingi istri dan anaknya, Apan terus belajar dan berlatih berbicara agar bisa berbicara lancar di depan umum. Namun berbagai upaya telah ia lakukan, namun tetap saja gagal dan tidak bisa. Akhirnya Apan pun legowo dan mencari orang yang bisa berpolitik menggantikan dirinya dan orang yang juga jago berorasi untuk meneruskan aspirasinya. Dan ternyata dia menemukan Satya, dan Satya inilah yang menjadikan untuk tamengnya karena Satya sangat pandai berbicara dan berorasi. Dan benar saja ia mendapat dukungan dari berbagai pihak. Karena hal itu Satya pun ditunjuk sebagai ketua Partai PDI Perjuangan menggantikan Apan. ఇంతకాలం రాజకీయ ప్రారంభించిన పార్టీ ఇది చాల్సింది మీరే మా రక్తం మీకోసం మన సిద్ధాంతాలు Namun karena kebutuhan partai untuk pemilihan semakin meningkat dan mereka pun membutuhkan banyak uang, namun Apan sangat menolaknya dan tak menginginkan politik uang. Mengetahui hal itu, ia sangat marah dan kekeh untuk tidak menggunakan politik uang. అయినా కొంచెం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్న ఓటర్లు మన నుంచి కూడా లేని రాజకీయం చేద్దామనే కదా మనం కూడా నమ్ముతున్నారు. వాళ్ళలో కొంతమంది
Akan tetapi Satya dan teman baik Apan yang bernama Mukundi tidak kuat akan godaan uang dan akhirnya mereka berkhianat dan menerima uang itu, dan hal itu pun diketahui oleh Apan. Karena marah, Apan pun bertekad untuk membubarkan partainya మేమేమీ tersebut. చేయలేము సార్. ఇది అడ్వాన్స్ పూర్తి కలిసి ఆ ఇనుము కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసు రద్దు చేస్తానని ప్రకటిస్తాను. Singkat cerita, dan tak ingin aksinya diketahui oleh Apan dan tak ingin partainya bubar, akhirnya Satya dan Mukundi merencanakan untuk menculik dan membunuh Apan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan rencana pembunuhan pun dimulai. Ya, aksi itu terjadi di kebun sawit milik Mang Toyib. Namun saat hampir tertangkap, Apan pun berhasil kabur. Namun dia terpisah dan kehilangan anak dan istrinya yang pergi entah kemana. Dan di suatu tempat, akhirnya Apan pun bertemu dengan Satya dan Mukundi. Namun sangat dikejutkan sekali, mereka pun tega membunuh Apan, sahabatnya sendiri. Akan tetapi sebelum meninggal, Apan mengatakan kepada Satya dan Mukundi kalau tujuan politik yang telah mereka bentuk adalah salah, dan politik telah mengubah sahabat sejatinya itu dari sahabat yang terbaik menjadi seorang pengkhianat terhadap dirinya dan juga bangsa dan negaranya. Ini Jaiti. వద్దని చెప్పాను కదరా. వద్దురా, ఇదంతా Lalu Apan pun meninggal seketika karena aksi tak ingin diketahui oleh siapapun. Satya pun dengan tega membunuh Mukundi. Akan tetapi hal ini disaksikan sendiri oleh istri dan anaknya Apan dan membuat istrinya menjadi hilang kesadaran sampai saat ini. Dan cerita pun kembali ke masa sekarang. Ternyata cerita ini diketahui oleh Nadam dari orang kepercayaannya Satya, dan ternyata Satya ingin menutupi rasa bersalahnya itu dengan menunjuk Nadam sebagai penggantinya. తీర్చాలని ఆ తప్పు చేశాను. Mengetahui kebenarannya itu, akhirnya Nadam kembali menemui ibunya di panti asuhan itu dan meminta doa restu dari ibunya itu agar dia bisa memimpin negaranya itu dan baik dan benar. Dan dengan disertai tetesan air mata dari seorang ibu, ibunya pun merestuinya dan kembali sadar dan mengingat semuanya. Dan dia pun memberikan sarung cap gajah duduk peninggalan satu-satunya dari ayahnya tersebut. Dan hari pelantikan pun tiba. Namun karena adanya aksi protes dari Mofi yang tak menginginkan Nadam duduk menjadi Perdana Menteri, karena sebelumnya Nadam harus mengundurkan diri dari jabatannya sekarang, dan Mofi pun akan melaporkan hal ini kepada pemerintah pusat. అయితే నేను వాడి చిట్ట చివరి కార్నర్ దాకెళ్ళి పళ్ళు మెట్టు పైకి ఎక్కి ఎక్కి కాలెరిగల పడి పార్టీ వారసుడుగా. Tak sampai di sana, keinginan Mofi pun dikabulkan oleh Nadam. Nadam sendiri menunjuk Mofi sebagai Perdana Menteri menggantikan dirinya, dan Mofi pun memimpin India untuk sementara waktu, dan publik pun tampak kecewa. Akan tetapi, ternyata Nadam mendapat dukungan dari berbagai kepala daerah yang ada di sana, dan mereka pun mengajukan petisi untuk mendukung Nadam menjadi Perdana Menteri karena kejujurannya dan juga keberaniannya. Lalu, yang sangat mengejutkan ketika Mofi yang sudah bangga dengan menjadi Perdana Menteri dan berencana memecat Nadam, namun ternyata pemerintah pusat ingin mengadakan pemilihan ulang atas kekosongan jabatan ini. సార్ ఎలక్షన్ కమిషన్ 6 నెలలు Namun, hal itu membuat Mofi marah, padahal ia baru saja beberapa jam duduk di kursinya itu. Akan tetapi secara tidak terduga, Nadam dipercaya sebagai ketua KPU penyelenggara pemilihan umum. Nadam pun lalu datang ke tempat kediaman Mofi dan mengatakan juga memperingatkan Mofi untuk mengikuti aturan pemilu yang akan berlangsung. Namun karena tak ingin merasa terancam, Mofi pun kembali menyerang balik Nadam. Namun dengan sedikit senyuman, Nadam mengatakan kalau dirinya adalah orang yang tak terduga. Singkat cerita, ternyata untuk pemilihan umum kali ini akan diikuti oleh 2 partai saja, yaitu Partai Satya dan Partai Praja yang terdiri dari orang-orang kepercayaan Satya.
Lalu Nadam pun mulai menegakkan aturan-aturan yang sangat ketat, yang mana orang-orang yang berbuat curang akan dipecat, serta orang-orang kepercayaan Mofi yang berada dalam parlemen pemerintahan pun mulai diberhentikan, dan hari-hari kampanye pun dimulai karena maraknya politik uang dan masyarakat tetap memilih politik uang. Karena hal itu membuat Nadam memiliki rencana akan memiskinkan peserta pemilu kali ini dengan cara membiarkan uang beredar dan memperbesar tarif suara per kepala dalam pemilihan, sehingga masyarakat juga menikmati uang dari para kontestan dengan jumlah yang sangat cukup lumayan besar. తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది. అబ్బెబ్బెబ్బెబ్బే 18,000కి పెంచుదాం బొట్టు పెట్టేశాడు. Karena hal ini, sehingga Mofi pun yang memiliki politik uang mulai menyiapkan segalanya agar ia menang dan memberi suara pemilih dengan harga yang sangat fantastis hingga membuat stok uangnya menjadi ludes habis. Dan tak sampai di sana, Nadam pun melarang Mofi untuk menggunakan kendaraan dinas selama kampanye, sehingga hal ini membuat Mofi menjadi tidak berkutik. మరేంటి నీకు చిన్న ఆల్రెడీ ఫ్లైట్కే 25 లక్షల మంగళవారం